Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat remah-remah hikmah, dalam edisi meneladani sahabat Nabi kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Uwais Al-Qarni, orang yang hidup di zaman Nabi dan telah menerima suruhan Nabi Muhammad untuk memeluk Islam, tapi tak pernah bertemu dengan beliau karena disibukkan mengurus ibunya yang sakit-sakitan dan telah tua renta. Tapi justru karena itulah, meski beliau tak pernah bertemu Rasulullah, beliau mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi sampai-sampai Rasulullah berkata kepada dua sahabat utamanya untuk meminta didoakan jika bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Selamat menikmati. Setelah Rasulullah mendapat kabar dari Aisyah istri beliau bahwa Uwais Al-Qarni telah berkunjung, namun tak bisa menunggu kedatangan Rasulullah karena harus segera pulang untuk mengurus ibunya, Rasulullah berpesan kepada sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, apabila kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, hendaknya meminta agar Uwais mendoakan kebaikan untuk keduanya. Ini bisa kita lihat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Ia seseorang laki-laki Yaman. Ia dulu punya penyakit belang, kemudian Allah menyembuhkan penyakitnya kecuali sebuah bulatan kecil yang berada di tengkuknya. Begitulah gambaran Rasulullah tentang Uwais ketika sahabatnya bertanya tentang ciri-ciri dari Uwais Al-Qarni. Hikmah dari bulatan disisakannya penyakit itu oleh Allah yang berada di tengkuknya adalah sebagai tanda untuk Umar bin Khattab maupun Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah SAW, untuk dapat dikenali ketika mereka bertemu dengan Uwais. Itulah mengapa ketika Umar menjadi khalifah, setiap ada warga dari Yaman menghadap beliau selalu menanyakan, apakah di antara mereka yang datang ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Setelah suatu saat Umar bertemu dengan Uwais, Umar pun meminta Uwais untuk mendoakan kebaikan untuk dirinya. Tentu saja awalnya Uwais menolak permintaan tersebut. Yang pertama, karena Umar adalah Amirul Mukminin, Khalifaur Rasyidin, pemimpin para umat. Dan yang kedua, karena Umar adalah salah satu sahabat utama Rasulullah. Tidak sepantasnya orang seperti dirinya mendoakan Umar. Justru sebaliknya, dirinya lah yang mestinya didoakan oleh Umar bin Khattab. Namun begitu dikatakan bahwa itu adalah permintaan Rasulullah, akhirnya Uwais pun mau memenuhi permintaan Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya pada saat dia dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafan, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju pemakaman, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusung jenazahnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal yang sangat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan mengantar kepergiannya ke pemakaman, padahal Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin dan tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, disitulah selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Melihat hal itu, penduduk kota Yaman terjengang sangat heran. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni ini? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanya sebagai penggembala domba dan unta? Tapi ketika wafatnya, kenapa ada begitu banyak hadir manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal? Mereka datang dalam jumlah yang sedemikian banyak. Apakah mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni?
Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika beliau wafat membuat namanya jadi buah bibir di seluruh pelosok negeri. Baru di hari wafatnya mereka baru mendengar begitu istimewanya seorang Uwais Al-Qarni hingga Rasulullah meminta pada sahabat utamanya untuk didoakan oleh Uwais. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni disebabkan permintaannya kepada Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu an agar merahasiakan tentang dirinya. Uwais Al-Qarni tinggal di Kufah sekitar 640 Masehi dan berpartisipasi dalam pertempuran Nahrawan melawan tentara Sasaniyah. Sebagian sarjana meyakini bahwa Uwais Al-Qarni meninggal pada 657 Masehi dalam perang Siffin. Sedangkan sebagian lagi melaporkan bahwa Uwais Al-Qarni meninggal dalam pertempuran selama penaklukan musim Azerbaijan. Demikianlah kisah Uwais ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.